ada tugas tentang mewawancarai kepala sekolah yang terdapat pada modul 3.1. Jadi Bu, kami minta waktu Ibu sebentar untuk mewawancara. Boleh Bu? Boleh. Kita lanjut aja ya Bu, kita mulai saja. Mungkin pertanyaan pertama Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau kita lihat dari identifikasi, tentu kita kenal yang pertama mengenali itu bahwa ada nilai yang saling bertentangan yang ada permasalahan. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Itu kita siapa orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian mengumpulkan faktanya, kemudian tentu menguji kebenarannya dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian melakukan revolusi tentang opsi yang akan kita ambil. Kemudian buat putusan, kemudian baru kita lihat lagi bagaimana dengan keputusan yang kita ambil. Tapi kalau biasanya kalau di SD tentu kalau kita lihat permasalahannya untuk melakukan identifikasi ini secara khusus tentu tidak ada. Tapi kita pelajari dulu kasus masalahnya, di mana akar permasalahannya, kemudian apa dilemanya. Nah, itu yang biasanya terjadi kalau di sekolah kita. Iya Bu. Lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita lihat dari kasusnya tentu kita adakan musyawarah, koordinasi. Umpamanya kita lihat dari kasus itu kita lihat siapa yang terlibat di sana. Tentu kita adakan musyawarah bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin orang tuanya, mungkin masyarakat, mungkin ada komite kita yang kita libatkan. Kalau masalahnya terlalu berat tentu kita libatkan yang lain. Ya, tapi kalau biasanya kalau di sekolah kita kan guru, kemudian rekan-rekan kerja kita, kemudian baru orang tua. Kita adakan musyawarah dan mufakat. Lanjut ya Bu. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Nah, kalau kita lihat dari prosedur, ya tentu kita mengusahakan ke dalam mengadakan musyawarah. Nah, itu musyawarah. Bagaimana agar penyelesaian masalah itu bisa kita selesaikan yang sebaik-baiknya? Itu musyawarah. Yang pertama dulu dengan umpamanya guru kita loh, umpamanya siapa yang terlibat di sana? Anak, mungkin guru, jadi kita adakan musyawarah itu yang pertama. Kalau kapan perlu, tadi seperti yang Pak Ibu bilang, bisa kita adakan orang tuanya, kita panggil orang tuanya. Nah, kalau bisa kita selesaikan dengan guru, berarti kita cukupkan dengan guru saja. Tergantung kasusnya. Ya, berat ringannya kasusnya kita. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau letaknya tentu dalam musyawarah. Tidak ada dan yang paling efektif musyawarah. Berarti musyawarah bagaimana menghadapi kasus itu tentu dengan adanya komunikasi. Jadi tidak langsung mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan belum tentu betul. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita lihat dulu. Makanya dari identifikasi tadi kita lihat apa akar permasalahannya. Ibu mengambil keputusan itu ditimbang-timbang. Jangan kita ambil langsung. Kita tanya dulu, kemudian kita datangi di mana tempatnya, apa atau dengan temannya bisa saja. Terjadi itu seperti ini. Dengan gurunya. Kan guru banyak bisa melihat. Iya Bu. Lanjut ya Bu. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu banyak. Namanya tantangannya dengan orang tua, dengan guru yang senior bisa saja terjadi, atau dengan masyarakat kita.
Iya. Kalau mengambil tidak bisa kita. Jadi kalau walaupun kita ambil keputusan tapi orang tuanya lain kata orang tuanya, berarti tidak bisa kita tantangan itu banyak. Atau dengan komite kita juga, atau dengan masyarakat, atau dengan orang tua yang paling banyak biasanya kita Ambil keputusan itu ya Bu. Lanjut ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dari dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal memang tidak ada, tapi kalau kita lihat dilema etikanya apa. Kalau memang perlu kita selesaikan secara cepat, kita selesaikan secara cepat. Langsung kita, jangan kita biarkan terlalu lama masalahnya. Berarti kita Berarti lihat jadwalnya tidak ada. Kalau kita buat jadwal tentu kan belum tentu. Iya. Kalau kapan perlu, umpamanya hari itu bisa kita selesaikan, apa salahnya kita selesaikan. Oh iya. Berarti cepat Cepat, tanggap kita cepat dengan tanggap. apa yang Kita harus cepat menyelesaikan secepat-cepatnya. Karena nanti berdampak Berdampak, dengan dampak sekolah banyak Bu. ya. Dampak Dampak pendek dan dampak panjangnya pasti ada. Iya. Iya, Bu. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Kalau dalam masalah ini tentu dengan guru, kemudian dengan itu yang paling adakan musyawarah itu yang paling sekali. Kalau enggak masalahnya tentu tidak bisa selesai dengan kepala sekolah dengan guru saja. Berarti kita adakan musyawarah dengan guru, kita adakan musyawarah dengan itu yang berarti Ibu yang melibatkan orang lain. Jadi Pihak. pihak kolaborasi. Tapi kalau tergantung masalahnya. Iya. Tapi kalau bisa kita selesaikan sendiri, bisa kita selesaikan dengan guru, dengan anak yang bermasalah, bisa kita selesaikan. Tapi kalau masalahnya sudah agak berat, itu kita melibatkan orang lainnya Bu. Berarti Ibu juga berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Lanjut Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dari suatu dilema etika atau suatu kasus? Apa tadi pengalaman? Yang Ibu petik. Kalau pengalaman tentu dari apa yang terakar permasalahannya, tentu dari bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian kita harus mengadakan yang dari kata Ibu tadi, musyawarah itu yang sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat dari akar permasalahannya, semakin banyak masalah, tentu semakin banyak kegiatan apa yang perlu kita terlibat juga. harus. Jadi Ibu pun mengambil keputusan tentu menimbang-nimbang Bu. Ditimbang. Kadang Ya. ada nggak Bu rasa kasihan terhadap Ibu istilahnya? Rasa itu yang banyaknya. Paling banyak Bu. Rasa ibu mempertimbangkan, mengambil keputusan dengan rasa apa namanya? Ini kasihan. Ya, ini tanggung jawab. Tapi harus kita selesaikan. Iya. Awak rasa kasihan kadang-kadang. Kalau dia Mencari- keputusan ini, Ini kasihan dengan orang tuanya. iya. Kasihan dengan anak tersebut. Berarti ada itu yang Itu dilema. Ibu Jadi ya. awak adu dilema dalam mengambil keputusan. Antara tanggung jawab dan kasihan. gitu. Ini harus kita selesaikan, tapi dek karena itu anak makanya Iya. itu yang dilemanya. Jadi itu Bu, sekian dari pertanyaan kami. Jadi dapat kami simpulkan dari jawaban Ibu, yaitu kalau Ibu ada dilema etika di sekolah, tentu bagaimana cara menyelesaikannya, Ibu tentu mengidentifikasi terlebih dahulu suatu masalah, kemudian mencari tahu siapa yang terlibat, kemudian diselesaikan dengan jalan musyawarah. Terus Ibu mengambil keputusannya dengan pertimbangan banyak sekali. Iya. Ada rasa kasihan, ada rasa tanggung jawab. Iya. Jadi itu banyak pasti terjadi. Pasti. Iya. Tetap dengan berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu juga guru-guru ya Bu yang pihak-pihak tertentu ya Bu ya yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kasus tersebut. Mungkin
sekian dulu Bu pertanyaan dari kami Bu. Mungkin sudah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bu. Oke. Jadi kami permisi. Kami mohon diri dulu. Bu. Dimohon Oke. ya, kami ucapkan terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Begini Pak, perkenalkan nama saya Wita Zedra dan teman saya. Vivino Fitri, Pak. Kami dari CGP Angkatan 7 Pak, dari SD 33 Kalunggu. Rencananya ingin mewawancarai Pak gini tentang kami ada tugas pada modul 3. Pak, mungkin saya langsung saja bertanya ya Pak. Iya Bu. Gini Pak, pertanyaan saya, selama ini Pak dalam Bapak menjabat, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya bertugas kan Bu. Selama ini biasanya itu saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang ada di sekolah saya itu adalah pertama itu saya melakukan observasi pengamatan. Berarti saya khusus untuk mengamati saja terlebih dahulu. Setelah nampak nanti apa dilema yang dihadapi oleh guru saya, barulah nantinya saya akan melakukan tindak lanjut ke langkah berikutnya. Itu biasa yang saya lakukan itu. Iya Kak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini ibaratnya Bapak itu bingung memilih di mana kasus itu mengambil tindakan. Biasanya itu Bu, kalau sebelum memutuskan keputusan yang akan saya ambil itu biasanya contohnya saja mungkin salah seorang guru itu dia mengalami suatu dilema, suatu permasalahan, ragu memutuskan mana yang mau diambil keputusan sementara sama-sama butuh keduanya. Biasanya itu saya memanggil guru tersebut, menggali lagi lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi itu dengan cara coaching langsung. Berarti di sana nanti kan diminta jawaban-jawaban, kita menggali setelah mendapatkan nanti yang namanya benang merah dari permasalahannya. Nah, nantilah baru diambil sebuah keputusan yang mana di antara kedua keputusan itu bisa dikatakan yang guru yang mengalami dilema tersebut dia tidak merasa rugi gitu. Mungkin lanjut ya Pak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama sekali, kalau pertama kan saya melakukan observasi dulu, melihat dulu bagaimana keadaannya. Kalau seandainya sudah ada nanti tahu gurunya itu mengalami dilema, berarti saya langsung panggil guru tersebut, berhadapan dikatakan berbicara empat mata. Saya berusaha menggali dengan cara melakukan coaching terhadap guru tersebut. Kalau seandainya setelah mendapatkan titik permasalahannya, barulah nanti saya akan memutuskan suatu keputusan. Yang penting bagi saya di saat keputusan tersebut, yang guru ini tidak merasa rugi dalam menjalankan keputusan yang telah ditetapkan. Gitu biasanya itu langkah-langkah yang saya lakukan. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Berarti di sini ya berhubungan dengan saya sendiri berarti kan Bu. Yang efektif itu biasanya saya yang pertama tadi kan saya memang berbicara langsung, mungkin mencari yang namanya teman yang bisa diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Teman ini berarti bukan guru, biasanya karena saya posisi sebagai kepala sekolah, berarti saya akan mencari kepala sekolah yang bisa saya ajak untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Ibaratnya kalau bisa dikatakan ibaratnya seperti curhat gitu. Jadi minta masukan kepada kepala sekolah yang mungkin saya anggap lebih berpengalaman dalam masalah ini. Setelah itu baru saya pertimbangkan kembali. Berarti ibaratnya saya mencari teman sejawat dulu.
kepala sekolah yang bisa saya anggap sebagai bisa membantu permasalahan ini, baru nanti saya akan menetapkan suatu keputusan apa yang akan saya ambil tersebut. Begitu ya Pak. Iya. Kita lanjut ya Pak. Terus hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan itu jelas berhubungan dengan diri kita sendiri. Kalau seandainya kita ambil ini permasalahannya, takutnya nanti keputusan kita ambil tidak diterima. Kalau seandainya ini yang kita ambil, takutnya nanti berefek kepada diri kita sendiri. Bisa dikatakan nanti keputusan yang kita tetapkan ini malah takutnya menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Berarti itu mungkin tantangan. Berarti memang mengambil keputusan ini benar-benar diambil sesuai dengan yang bisa dikatakan itu yang sangat-sangat tidak merugikan, baik itu dari diri saya sendiri, termasuk keputusan itu yang nantinya berdampak kepada guru saya sendiri. Berarti ibaratnya melawan diri sendiri itu yang tantangan yang sangat berat, Paling sulit ya Pak, paling ya? sulit sekali. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya itu kalau saya mengalami dilema permasalahan terhadap guru itu, biasanya saya tidak langsung menyelesaikan pada hari itu. Berarti ibaratnya tersebut yang guru ini tidak merasa refleksi dulu kenapa permasalahan ini terjadi di sekolah saya. Berarti saya memang memikirkan dulu secara matang, tidak gegabah dalam mengambilkan keputusan. Berarti tidak menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Berarti memang saya atur dulu hari ini, mungkin saya mengalami satu permasalahan, berarti saya renungkan dulu. Mungkin besoknya kalau saya sudah ada nanti titik temunya, baru nanti saya berusaha menyelesaikan dilema yang saya hadapi ini. Gitu. Gitu ya Pak. Iya. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada nggak orang yang gitu Pak? Kalau orang biasanya itu ada yang namanya kita tidak mungkinlah kita menyelesaikan satu permasalahan itu diri kita sendiri. Pastilah kita membutuhkan orang lain, setidak-tidaknya sebagai teman curhat untuk mengeluarkan permasalahan kita hadapi. Nah, dari sana nanti kan ada ibaratnya suatu feedback, masukan dan saran dari seseorang tersebut. Biasanya itu saya mencari kepala sekolah yang benar-benar saya anggap bisa membantu saya dalam menyelesaikan dilema ini. Gitu. Atau bisa dikatakan panutan Bapak untuk dalam pengambilan keputusan? Iya, panutan. Berarti berusaha untuk mencari kepala sekolah benar-benar menjadi panutan saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu ya Pak. Iya. Ya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Berhubungan dengan pengalaman itu memang benar dalam menetapkan suatu keputusan dari permasalahan yang kita alami ini, benar-benarlah harus kita pikirkan secara matang. Takutnya gini, kalau sudah kita gegabah dalam mengambil suatu keputusan, nanti berdampak buruk baik diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Berarti itu bentuk suatu pembelajaran. Berarti dalam mengambil keputusan benar-benar diputuskan secara matang, kalau bisa itu tidak merugikan dari pihak manapun. Itu mungkin pengalaman yang pembelajaran yang bisa saya ambil dalam menyelesaikan masalah dilema etika yang saya hadapi. Satu lagi itu mungkin yang namanya masalah, kita pasti akan butuh bantuan orang lain. Tidak akan bisa selesai permasalahan tersebut kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin itu beberapa pelajaran yang bisa saya ambil selama ini. Begitu ya Pak. Iya. Mungkin dari semua jawaban Bapak kami mungkin sedikit paham ya Bu Vivi. Iya. Bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan
keputusan selama ini kalau memang ada masalah dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah, baik itu masalah yang berasal dari guru atau masalah yang berasal dari siswa. Jadi mungkin dapat kami simpulkan Pak, mungkin dalam pengambil keputusan Bapak ada bisa berkolaborasi Dengan atau teman dengan sejawat, teman sejawat, bisa merefleksi merefleksi diri, tidak langsung mengambil Keputusan pada saat keputusan, itu, ya. ya betul-betul. Jadi mengidentifikasi setiap masalahnya Iya. dan tidak membawa dampak buruk terhadap pihak manapun. Jadi Iya. sama-sama menguntungkan. Kalau dibilang menguntungkan, Tidak ada ya yang tidak dirugikan, ada yang tidak ada dirugikan. yang dirugikan dari pihak manapun. Iya. Ya, mungkin sekian dulu wawancara kami Pak. Terima Ya, kasih atas waktunya Pak. Kami pamit dulu Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mungkin Bapak Terima kasih ada ya, Pak. kegiatan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.